Ini adalah hutan pegunungan yang luas. Pepohonan yang menjulang tinggi, tingginya lebih dari 100 kaki, menghalangi langit dan matahari. Pegunungan selalu dalam kegelapan. Jauh di dalam pegunungan, ada gelombang monster yang kuat, menyebar. Di suatu tempat di ruang di atas pegunungan, ruang itu tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan fluktuasi ruang yang hebat menyebar. Sesosok tubuh kurus perlahan-lahan muncul, dan kemudian muncul di atas pegunungan. Sosok ini secara alami adalah Mu Feng yang diangkut ke benua Zongji melalui susunan teleportasi. Apakah ini Zongjisu? Sosok Mu Feng muncul, dan dia mengamati sekeliling dengan mata waspada. Ketika dia melihat bahwa tidak ada bahaya, dia menghela nafas lega. Melihat pegunungan yang luas, dia tertegun sejenak. Segera, Mu Feng mengeluarkan gulungan peta dari batu void, menyebarkannya dan melihatnya dengan hati-hati, mengerutkan kening, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Dia sepertinya tersesat. Setelah beberapa saat, Mu Feng menghela nafas dan menyimpan gulungan peta. Kemudian sambil berpikir, sosok berpakaian putih muncul dari tas monster. Awalnya, Mu Feng ditemani oleh dua monster tingkat ketujuh, harimau setan hitam bertanda guntur dan raja serigala. Namun, setelah kompetisi 100 sekte selesai, Mu Feng kembali ke rumah King Chang dan menemukan bahwa kedua monster itu memiliki, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, terbasmi lebih awal. Dia pergi sendiri setengah tahun yang lalu. Meskipun kedua monster tersebut memiliki tanda jiwa Mu Feng di tubuhnya, namun Mu Feng tidak dapat merasakan posisinya sama sekali. Dipercayai bahwa kedua monster ini sudah sangat jauh dari Mu Feng, begitu jauhnya hingga efek dari tanda jiwa tersebut kedaluarsa. Tapi Mu Feng tidak khawatir. Baik harimau setan hitam bertanda guntur dan raja serigala telah mencapai tingkat ketujuh dan ingin melindungi diri mereka sendiri. Ini masih lebih mudah, dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Mu Feng telah mengatakan di awal bahwa jika mereka ingin pergi, dia tidak akan menghentikannya. Di mana ini? Mu Jiao melihat sekeliling, sedikit mengernyit dan bertanya. Ini seharusnya Zongjisu, tapi saya tidak tahu di mana tempatnya di Zongjisu. Sepertinya ada yang salah dengan susunan teleportasi. Mu Feng merentangkan tangannya dan berkata. Menurut rencana Mu Feng, dia awalnya ingin pergi ke dinasti King Yuan di benua Zongji untuk mencari senior Xia Lingxuan dari Sekte Janji. Penuhi keinginan Xuan Lingxi. Namun, sepertinya ada yang salah dengan susunan teleportasi, yang mengirimnya ke pegunungan yang luas ini, membuatnya agak bingung dengan lokasinya. Mu Jiao memutar matanya ke arahnya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa keluar dari pegunungan ini dulu, mencari kota terdekat, dan memastikan lokasinya. Mu Feng menghela nafas dan berkata, kalau begitu sebaiknya aku kembali ke tas monster itu dan tetap di sana. Kata Mu Jiao, dan hendak kembali ke tas monster, tapi ditangkap oleh Mu Feng. Yang terakhir berkata untuk apa kamu masuk? Ayo pergi bersama dan bicara dengan saya. Tapi sebelum Mu Feng selesai berbicara, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Berkata Jiao Jiao kecil, apakah kamu sudah membuat terobosan? Mu Feng sudah menyadari aura Mu Jiao. Dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya, setara dengan puncak sekte seni bela diri manusia bintang 6. Ditambah dengan kekuatan fisiknya yang tidak normal, dia mungkin sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tahap awal biasa dari Sekte Bela Diri Bintang 7. Mu Jiao memutar matanya ke arah Mu Feng lagi. Berkata panggil aku Mu Jiao. Mu Feng tersenyum, tapi dia tidak keberatan dan berkata, oke, ayo pergi. Mu Feng melepaskan Xiao Yu dari tas monster, lalu dia dan Mu Jiao mendarat di punggung Xiao Yu. Setelah menepuk kepala Xiao Yu dengan lembut, Mu Feng menunjuk ke suatu arah dan berkata, Xiao Yu, pergilah ke arah itu. Pegunungan ini begitu luas bahkan Mu Feng pun sedikit terkejut. Setelah terbang di pegunungan selama 10 hari, dia masih belum bisa melihat ujungnya. Namun, Mu Feng dan Mu Jiao sama-sama bepergian di siang hari dan akan memilih tempat yang lebih aman untuk menginap di malam hari. Bagaimanapun, monster sering muncul di malam hari. Mu Feng dapat mendeteksi bahwa ada banyak aura misterius dan kuat jauh di dalam pegunungan. Pemilik aura ini adalah monster yang bahkan lebih kuat dari Mu Jiao. Dan di malam hari, Mu Feng tidak beristirahat, tetapi berkonsentrasi berlatih, karena dia tahu bahwa benua Zongji, dibandingkan dengan benua Sihuang, adalah negeri naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok sekte lebih lemah dari 7 sekte super di Sihuangsu. Terlebih lagi, ada klan dan sekte yang lebih kuat di atas 36 dan 72 sekte, sehingga benua Zongji disebut sebagai tanah suci para pejuang. Meskipun budidaya Mu Feng kini telah mencapai level Master Seni Bela Diri Bintang 6, itu masih belum seberapa dibandingkan dengan Master Bela Diri sejati. Sekarang hal pertama yang perlu dipraktikkan Mu Feng adalah rahasia sejati langit dan bumi. Rahasia matahari dan guntur suci telah dikembangkan hingga tingkat kesempurnaan yang luar biasa kekuatan guntur,
dan telah mencapai tingkat yang sangat kuat, tampaknya agak sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Oleh karena itu, hanya dengan mengolah rahasia sejati Qian Kun dan mengubah semua misteri guntur matahari suci di dalam tubuh menjadi misteri sejati Qian Kun barulah kualitas kekuatan misterius dapat ditingkatkan lagi. Qian Kun Zhenjue adalah keterampilan tingkat surga tingkat menengah yang membutuhkan pembukaan 9 meridian di dalam tubuh. Di antara 9 meridian ini, bahkan meridian pertama pun sangat sulit untuk dibuka. Mu Feng ingin membuka meridian pertama Qian Kun Zhenjue, tetapi setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan di Danau Senglin, dengan bantuan energi murni di danau, dia gagal, yang menunjukkan kesulitannya. Di suatu tempat di kaki pegunungan, api unggun menari-nari. Mu Jiao duduk bersandar di pohon, memandang Mu Feng yang duduk bersila di hadapannya dan fokus pada kultivasinya, dengan kekaguman di matanya. Orang gila budidaya. Dalam 10 hari ini, Mu Jiao menyaksikan kegilaan Mu Feng. Selama 10 hari ini, Mu Feng tidak mengucapkan sepatah kata pun dan terus berkultivasi. Mu Jiao juga tahu bahwa ketika Mu Feng memanggilnya, dia tidak benar-benar ingin mengobrol dengannya, tetapi memintanya untuk melindunginya. Lagi pula, di pegunungan yang tidak diketahui ini, berhati-hatilah selalu. Tapi Mu Jiao tidak keberatan. Dia setuju untuk mengikuti Mu Feng selama 2 tahun, jadi dia secara alami memiliki kewajiban untuk melindungi Mu Feng. Selain itu, dia juga mendapatkan banyak manfaat dari Mu Feng. Setidaknya dia bisa mendapatkan banyak jika tidak, dia akan melakukannya, saya khawatir tidak akan mungkin untuk menerobos secepat itu. Panggilan, Mu Feng menghela napas dan perlahan membuka matanya, dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Gagal lagi, dia tidak menyangka bahwa teknik sejati Qian Kun akan begitu sulit untuk dipraktikkan. Dia telah mencoba puluhan kali pada meridian pertama, tetapi dia tidak pernah berhasil. Jangan cemas, bagaimana bisa begitu mudah untuk melatih keterampilan tingkat surga? Kata Mu Jiao lembut. Mu Feng juga tersenyum tak berdaya. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia melihat ke arah Mu Jiao, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata serempak apakah ada orang? Apakah ada orang? Ekspresi Mu Feng dan Mu Jiao sedikit berubah, dan mereka berkata serempak, tetapi wajah mereka lebih terkejut. Setelah terbang selama 10 hari, mereka tidak terbang keluar dari batas pegunungan, juga tidak bertemu satu orang pun, yang mana membuat mereka sangat tertekan. Tapi sekarang, mereka merasakan fluktuasi energi yang sangat besar yang telah lama hilang. Dari fluktuasi energi yang sangat besar, mereka dapat mendeteksi bahwa ada lusinan sosok yang terbang ke arah mereka, dan di belakang mereka, ada aura yang kuat. Ada api unggun di sana, itu pasti Nona dan yang lainnya. Seseorang sepertinya telah menemukan api unggun Mu Feng dan Mu Jiao dan berteriak dengan semangat. Semuanya, cepatlah dan jangan sampai terjebak oleh binatang buas ini. Seorang pria kuat yang memimpin berkata dengan suara rendah. Segera, selusin sosok bergegas ke tempat api unggun itu berada. Namun, ketika mereka melihat bahwa Mu Feng dan Mu Jiao di samping api unggun bukanlah wanita muda mereka sendiri, wajah mereka menunjukkan kekecewaan. Tidak Nona, seseorang berkata dengan kecewa. Saudara Ba, monster di belakang telah melarikan diri. Seorang pria lain tiba-tiba berkata dengan terkejut. Semua orang juga memperhatikan bahwa monster di belakang mereka mundur pada suatu saat. Mereka semua menghela nafas lega, dan kemudian mata mereka tertuju pada Mu Feng dan Mu Jiao. Pemimpin pria itu adalah pria yang kuat, berusia sekitar 35 atau 66 tahun. Dia memperhatikan Mu Feng dan Mu Jiao dari dekat. Meskipun keduanya terlihat sangat muda, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya, karena dari tubuh mereka, dia merasakan suasana berbahaya. Mu Feng tersenyum dan melihat ke lebih dari 10 sosok. Lebih dari 10 sosok ini semuanya mengenakan pakaian yang kuat. Dilihat dari penampilan mereka, mereka pasti adalah penjaga keluarga tertentu, ada master seni bela diri bintang 2. Di antara 10 orang lainnya, hanya ada 2 master seni bela diri bintang 1, dan yang lainnya hanya memiliki basis budidaya alam Xiaoyao. Monster yang mengejar 10 orang ini tadi adalah monster tingkat ke-7 yang setara dengan master seni bela diri bintang 3 hanya mengeluarkan sedikit nafas dan mendorong monster tingkat ke-7 itu menjauh. Kami di sini di Balang. Penjaga keluarga utama kota di Yuan ada di sini untuk mengganggu kalian berdua. Pria parubaya itu berkata sambil menangkupkan tinjunya ke arah Mu Feng dan Mu Jiao. Sebagai master seni bela diri bintang 2, Balang secara alami memperhatikan sebuah petunjuk. Kedua pemuda itu muncul jauh di pegunungan di tengah malam. Mereka tentu saja bukan orang biasa jam. Bagaimana mungkin? Alasan mengapa dia mundur begitu mudah mungkin terkait dengan 2 anak muda di depannya. Ketika Balang hendak pergi dengan orang-orang di belakangnya, Mu Feng tersenyum dan berkata, saudaraku, mengapa kamu pergi terburu-buru? Mengapa kamu tidak membawa saudara-saudaramu untuk beristirahat? Agak berbahaya untuk bepergian di malam.
Balang memandang orang-orang di belakangnya. Mereka semua memandang Balang, dengan ekspresi kelelahan di mata mereka. Mereka telah mencari wanita itu akhir-akhir ini, dan mereka juga dikejar monster selama beberapa jam lelah dan lelah. Mereka benar-benar perlu berhenti dan istirahat. Balang ragu-ragu sejenak, mengangguk, dan berkata, "Oke, jangan ganggu kedua bersaudara itu." Barang tahu bahwa kedua pemuda ini mungkin lebih kuat darinya. Jika mereka benar-benar memiliki niat buruk, selusin dari mereka tidak akan bisa melarikan diri. Karena pihak lain mengundang dia dan yang lainnya untuk duduk, jelas tidak ada permusuhan. Lagi pula, saudara-saudaraku sangat kelelahan dan sangat perlu duduk dan istirahat. Balang berjalan mendekat bersama anak buah dan kudanya, lalu duduk di depan api unggun, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Entah kita sebut apa kedua bersaudara ini." Mu Feng. Mu Feng tersenyum tipis, lalu menunjuk ke arah Mu Jiao dan berkata, "Dia adalah saudaraku, Mu Jiao." "Kedua kakak beradik itu pasti dari tempat lain ya?" kata Balang. "Kakak benar-benar memiliki mata yang bagus." Mu Feng tersenyum dan berkata, "Kami bersaudara memang berasal dari tempat lain, tapi kami tersesat di pegunungan ini. Aku ingin tahu apakah kakakku bisa memberi kami tumpangan. Kami bersaudara bersedia membayar jumlah tertentu." Sebelum Barang sempat berbicara, seorang pria kurus di belakangnya langsung berkata tidak. Pria kurus ini merupakan salah satu dari dua jagoan silat bintang satu selain Balang. Pria kurus ini memiliki status tertinggi di tim. Laki-laki kurus itu lalu berbisik kepada Balang Kakba, "Kita masih harus mencari nona itu. Mungkin tidak baik membawa dua orang yang tidak diketahui asal-usulnya, dan mungkin mereka dari keluarga Tan." Balang ragu-ragu sejenak, menatap Mu Feng dan Mu Jiao beberapa saat, lalu berkata, "Saudara-saudara, sejujurnya, kami sedang mencari nona muda kami, dan akan ada bahaya. Jika Anda bersedia mengikuti kami, lalu pergi bersama kami, dan setelah menemukan wanita itu, kami akan kembali ke kota di Yuan. Adapun hadiahnya, jangan disebutkan lagi." Pria kurus itu sedikit tidak puas saat melihat Barang tidak mendengarkan pendapatnya, wajahnya muram, namun ia tidak berbicara lagi. "Terima kasih banyak, saudaraku." Mu Feng tersenyum, mengepalkan tinjunya dan berterima kasih kepada mereka. Mereka telah terbang di pegunungan yang luas ini selama 10 hari dan belum terbang keluar dari pegunungan. Mereka benar-benar membutuhkan seseorang untuk membawa mereka keluar bertemu, jadi wajar saja mereka tidak akan menyerah begitu saja, dan sesampainya di kota di Yuan, dia masih bisa mengetahui banyak berita. Mu Feng tidak mengungkapkan terlalu banyak detail tentang dirinya, juga tidak terlalu banyak bertanya. Bagaimanapun, dia hanya ingin Balang membawa mereka berdua pergi dari pegunungan. Anak buah dan kuda Balang membuat dua api unggun lagi, dan cahaya api menerangi area itu dengan sangat jelas. Kemudian selusin pria itu duduk di tanah, mengambil anggur, daging, dan makanan kering dari batu void, dan mulai makan. "Saudaraku, kamu juga harus mencobanya. Ini adalah anggur enak yang dibuat oleh tuan kita." Balang melambaikan tangannya dan melemparkan dua kantong anggur ke arah Mu Feng dan Mu Jiao. "Terima kasih banyak." Mu Feng dan Mu Jiao mengambil kantong anggur. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka membuka kantong anggur dan menyesapnya beberapa kali. Benar saja, rasa panas namun murni menyebar di tubuh mereka, menyebabkan sedikit kegembiraan muncul di wajah mereka. "Ini memang anggur yang enak." Mu Feng mengangkat kantong anggur dan berkata ke arah Barang. "Minum dapat dengan mudah mendekatkan orang." Tak lama kemudian, Mu Feng dan Mu Jiao menjadi sangat akrab dengan Balang dan yang lainnya. Hanya pria kurus yang selalu memandang Mu Feng dan Mu Jiao dengan waspada. Mu Feng, Mu Jiao, Balang dan yang lainnya sedang minum dan mengobrol. Sedangkan untuk pria kurus, mereka berdua mengabaikannya. Karena pihak lain tidak peduli pada mereka, mereka tidak memiliki kebiasaan menempelkan wajah panas mereka ke dingin puntung. Mu Feng dapat merasakan bahwa meskipun penjaga utama di depannya tidak berkultivasi tinggi dan sedikit kasar, mereka berani dan lugas serta tidak memiliki rencana jahat. Segera, Mu Feng belajar banyak hal dari obrolan itu. Misalnya, kali ini Balang dan yang lainnya diperintahkan oleh kepala keluarga Si untuk mencari nona muda dari keluarga Si Jingyi, yang pergi ke pegunungan secara pribadi. Malam yang hening. Setelah beristirahat semalam, Balang dan yang lainnya terus mencari keluarga nona Si, sementara Mu Feng dan Mu Jiao mengikuti mereka. Dari obrolan tadi malam, Mu Feng mengetahui bahwa kepala keluarga Si terluka dan membutuhkan sejenis ramuan yang disebut anggur naga tiangang, dan ramuan ini ada di tangan ular piton merah di pegunungan di Yuan. Diam-diam memasuki pegunungan di Yuan untuk mencari pohon anggur naga tiangang. Terlihat Balang dan yang lainnya sedikit gugup. Ada banyak monster ganas di pegunungan ini. Sebagian besar monster bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi ketika itu terjadi, mereka semua menghindarinya tepat pada waktunya. Yang mengejutkan mereka adalah monster-monster ganas ini tampaknya menjadi sangat jinak hari ini, dan tidak ada monster yang mengejar mereka,
Anda tahu, mereka dipermalukan oleh beberapa monster kemarin. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa alasan semua ini adalah karena ada monster yang lebih ganas di tim mereka. Meskipun Sky Poison Jiao hanyalah salah satu cabang dari klan naga, ia masih membawa jejak kekuatan naga di dalam tubuhnya. Kekuatan naga semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh monster biasa. Setiap kali ada monster ganas yang ingin mengejarnya, Mu Jiao diam-diam akan memancarkan jejak kekuatan naga dan mengusir monster itu. Balang dan yang lainnya mencari hampir sepanjang hari, tetapi tidak menemukan keberadaan Nona Si, dan merasa sedikit putus asa. Saudaraku, sebaiknya kamu pergi ke sana dan melihat-lihat. Mu Feng menunjuk ke hutan di kejauhan di sebelah kanan dan berkata. Balang menatap Mu Feng dengan ragu, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ayo ke sana dan melihat. Setelah berjalan melewati hutan selama hampir 1 jam, seseorang berkata dengan penuh semangat, Saudara Baba, lihat, itu wanita muda. Balang melihat sekeliling dan melihat hutan terbuka tidak jauh dari situ. Benar saja, ada lusinan sosok, dan siapa lagi kalau bukan keluarga Nona Si. Namun, saat Balang melihat ke depan selusin sosok itu, ekspresinya sedikit berubah. Di depan selusin sosok itu, ada hampir 100 monster ganas. Sepasang mata binatang berwarna merah menunjukkan ekspresi ganas, dan bau amis yang menjijikkan hilang. Merindukan, Balang dan lebih dari selusin orang dengan cepat bergegas menuju puluhan sosok itu, dan tak lama kemudian mereka berkumpul. Saudara Baba, penjaga di belakang wanita muda itu. Melihat Balang, wajah semua orang menunjukkan sendewa kegembiraan. Terlihat Balang ini masih memiliki pamor yang sangat tinggi di kalangan para pengawal empunya. Mu Feng mengalihkan perhatiannya ke pemimpin keluarga si Jia, yang bertubuh tinggi dan memiliki kulit seputih salju. Dia mengenakan pakaian hitam yang menonjolkan sosoknya yang berlekuk. Ditampilkan dengan gamblang, dengan wajah cantik, namun dengan semacam ketidakpedulian dan keagungan, serta kekuatannya cukup baik, mencapai Wuzong bintang 2. Di sebelah keluarga Nona Si, ada seorang pembantu pribadi Balang juga menyebutkannya tadi malam, bernama Xiao Kui. Nona, kata Balang sambil menangkupkan tinjunya ke arah keluarga Nona Si. Nona Si Jia mengangguk, tapi matanya yang indah masih menatap ratusan monster ganas di seberangnya, tapi itu adalah Xiao Kui. Saya terkejut melihat barang. Monster ganas ini hanyalah monster tingkat 6 yang setara dengan monster di tahap puncak alam Xiao Yao, jadi mereka bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Namun Nona Si Jia masih memandangi monster-monster ganas ini seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Haha, cantik kecil, kenapa kamu begitu gugup? Sebuah tawa datang dari belakang monster, dan monster itu terpisah secara otomatis, memperlihatkan seorang pria kuat dengan tubuh bagian atas dipenuhi aura ganas. Dia berjalan keluar perlahan, matanya menyipit saat dia melihat keluarga Nona Si, matanya berkedip. Piton halus merah. Melihat pria kuat ini, ekspresi barang dan yang lainnya menjadi jelek. Pria kekar di depanku bukanlah manusia, tapi monster Red Refined Piton. Kekuatannya setara dengan manusia master seni bela diri bintang 5. Hal yang paling mengerikan adalah Red Refined Piton sangat bernafsu dilihat dari penampilannya, dia pasti jatuh cinta pada tuannya. Orang kuat itu memandang Balang dan yang lainnya, melambaikan tangannya, dan berkata suasana hati saya sedang baik hari ini. Saya tidak ingin melakukan pembasmian besar-besaran. Kalian semua boleh pergi. Simpan saja dia. Pria kuat itu menunjuk ke arah keluarga Nona Si dan berkata sambil tersenyum. Piton halus merah, tahukah kamu siapa dia? Dia adalah wanita tertua dari keluarga majikan kota di Yuan. Jangan main-main. Balang berteriak tajam. Orang kuat dari keluarga master kota di Yuan tersenyum dan berkata, apakah si Wan Zuang belum mati? Saya mendengar bahwa dia terluka parah oleh Xia Kun dari Sekte Wuji dan sudah sekarat. Ekspresi Balang tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka ular piton merah ini mendapat informasi sebanyak itu. Dan ekspresi Mu Feng sedikit berubah ketika dia mendengar Sekte Janji disebutkan oleh orang kuat itu. Tidak ada tempat yang dapat ditemukan bahkan setelah memakai sepatu besi, dan tidak perlu usaha untuk mencapainya. Piton halus merah, selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyakiti nona muda itu. Balang melangkah maju dan berdiri di depan nona muda itu, menatap pria kuat itu. Haha, terserah kamu. Orang kuat itu tertawa dan berkata sinis. Sebelum dia selesai berbicara, orang kuat itu mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan barang seperti hantu. Dia meninju dengan kekuatan yang dahsyat seperti gunung berapi yang meletus, menghantam barang dengan keras. Ekspresi Balang berubah drastis, dia memegang tangannya, dan sebilah pisau besar muncul di telapak tangannya, lalu menebasnya dengan marah. Dentang. Tinju dan pisaunya berpotongan, menghasilkan suara emas dan besi yang tajam. Bang! Tiba-tiba pedang itu meledak, dan sosok barang terbang terbalik, menghantam puluhan pohon yang menjulang tinggi sebelum berhenti. Puff! Wajah Balang menjadi pucat,
seteguk darah muncrat, dan nafasnya tiba-tiba menjadi lemah. Perbedaan antara Wuzong Bintang 2 dan Wuzong Bintang 5 bahkan tidak sedikit. Kakba, kedua penjaga itu bergegas mendekat dan membantu Balang berdiri. Haha, kamu rentan, pria kekar itu mencibir, tapi matanya tertuju pada keluarga Nona Si. Si cantik kecil, giliranmu. Di antara tim keluarga Si, selain Balang, keluarga Nona Si memiliki tingkat kultivasi tertinggi, namun ia hanya berada pada level sekte seni bela diri Bintang 2, yang lebih lemah dari kekuatan Balang. Wanita muda dari keluarga Si tidak berbicara, tetapi mengangkat pedang panjang di tangannya, mengarahkan ujung pedang ke pria kekar itu. Wajahnya dingin, dan ada rasa dingin di matanya yang indah jelas. Haha, aku memiliki temperamen yang buruk, dan aku menyukainya. Pria kuat itu terkekeh, menghentakkan kakinya dengan keras, dan bergegas menuju keluarga Nona Si. Nona pelindung, teriak Barang. Ya banyak penjaga utama menyerbu ke depan. Pergi. Wajah lelaki kuat itu menunjukkan ekspresi marah, dan dia meninju. Angin kencang dari tinju itu menyapu, membuat banyak penjaga tuannya terbang menjauh. Setelah menjatuhkan penjaga keluarga tuan, lelaki kuat itu tertawa keras dan muncul di depan keluarga Nona Tuan di depan mata semua orang yang ketakutan. Memanggil. Melihat Red Refined Python datang di depannya, wajah cantik Nona Si tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengacungkan pedangnya dan menusuk keras ke arah dada Red Refined Python, tapi Red Refined Python tidak menghindar sama sekali untuk mendorong dadanya ke depan. Bang bang bang. Pedang panjang itu menusuk dada ular piton merah itu, tapi setiap incinya patah. Tubuh yang sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Mu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan kemudian mengedipkan mata pada Mu Jiao. Si cantik kecil, sebaiknya kau kembali bersamaku. Red Refined Python tersenyum dan meraih keluarga Nona Si dengan tangan kanannya, tetapi tepat ketika Red Refined Python mengira dia telah berhasil, sesosok tubuh putih melintas, meraih tangan besarnya, dan berkata perlahan teman-teman, kamu punya untuk menjadi penyanyang dan penyanyang. Mata ular piton merah tertuju pada sosok putih itu, dan dia melihat bahwa itu adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan kemeja putih, dan matanya tidak biasa, dan dia tidak kalah dengan miliknya. Siapa kamu yang ikut campur dalam urusan orang lain? Wajah Red Lian Python menjadi gelap dan dia berteriak dengan tegas. Namun kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah, karena ia menemukan bahwa sekeras apapun ia berusaha, tangan pemuda berkemeja putih itu seperti cengkeraman besi, menggenggam erat tangannya, dan ia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Mengaum, ular piton merah itu meraung dengan marah, dan seluruh kekuatannya terkonsentrasi di tangan kanannya, mencoba melepaskan diri dari Mu Jiao. Tanpa diduga, Mu Jiao tiba-tiba melepaskannya saat ini. Ular piton merah tidak dapat menahan diri dengan cukup, dan tubuhnya benar-benar terbang mundur, menghantam monster ganas di belakangnya, dan menghempaskan beberapa dari mereka. Melihat pemandangan ini, Balang dan yang lainnya memasang ekspresi keheranan di wajah mereka. Balang menduga bahwa Mu Feng dan Mu Jiao tidaklah sederhana. Namun saya masih sedikit terkejut melihat Mu Jiao membiarkan ular piton merah memakan penyu tersebut dengan begitu mudahnya. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Jika kalian tidak ingin melakukan pembasmian besar-besaran, kalian semua harus pergi. Dengarkan ini. Ular piton merah itu sangat marah. Kata-kata ini persis seperti yang dia ucapkan kepada Balang dan yang lainnya tadi. Sobat, aku telah banyak menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan aku. Namun, ini adalah masalah pribadi antara aku dan tuanku. Kuharap ini akan memudahkan temanku. Jangan ikut campur. Tapi segera, Red Refined Python menekan amarah di dalam hatinya, menatap Mu Jiao sedikit, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata. Keluar. Mu Jiao menyilangkan tangannya dan berkata dengan sederhana dan jelas. Balang dan yang lainnya merasa lega. Dengan adanya Mu Jiao, situasi berbahaya hari ini sepertinya dapat diselesaikan dengan mudah. Sobat, apakah kamu benar-benar akan membela mereka hari ini? Cahaya yang ganas dan ganas melintas di mata orang kuat itu. Meskipun dia baru saja digoda oleh Mu Jiao, dia masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari Mu Jiao. Kamu berbicara terlalu banyak omong kosong, dalam 5 tarikan napas. Jika kamu tidak keluar, kamu akan mati, kata Mu Jiao ringan. Mu Feng berdiri di samping dengan sedikit senyum di wajahnya. Jika lawan di depan Mu Jiao lebih kuat dari dia, Mu Feng yakin dialah orang pertama yang melarikan diri. Meski terlihat seperti naga beracun, ia sangat takut mati. Mendengar ini, wajah Crimson Refining Python berubah muram. Kalau begitu. Sebelum orang kuat itu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba bergerak, lalu dia menembak ke arah keluarga Nona Si, sementara monster ganas di belakangnya menyerang Mu Jiao pada saat yang bersamaan. Wah, kamu masih agak hijau untuk bertarung denganku. Red Refined Python tertawa, lalu meraih Nona Si Jia. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan dengan kekuatan Nona Si Jia, dia tidak bisa mengelak sama sekali.
Dia hanya bisa melihat Red Refined Python tanpa daya. Pengadilan kematian. Ekspresi Mu Jiao sangat berubah, dan saat dia hendak mengambil tindakan, dia dihentikan oleh binatang buas yang bergegas ke arahnya. Mati. Ada ekspresi ganas di wajah Mu Jiao, dan dia melihat semua monster yang menyerang ke arahnya meledak menjadi bola kabut darah, tapi sudah terlambat untuk menghentikan ular piton merah itu. Namun, ketika Red Refining Python mengira dia akan berhasil, dia menemukan bahwa sosok kurus telah muncul di antara dia dan Nona Sijia. Sosok kurus itu menatapnya dengan ekspresi sarkastik di wajahnya. Ular piton merah itu menunjukkan cahaya yang ganas, mengepalkan telapak tangannya, dan kemudian memukul keras kepala Mu Feng. Kekuatan ganasnya cukup untuk meledakkan master seni bela diri bintang 5 biasa menjadi bola kabut darah. Melihat ular piton merah yang bergegas ke arahnya, Mu Feng memiliki ekspresi sarkastik di wajahnya. Alih-alih mundur, dia malah maju ke depan, mengepalkan kelima jarinya, dan kemudian, di bawah tatapan kaget Balang dan yang lainnya, dia langsung ditinju, dan orang-orang kuat itu saling berhadapan secara langsung. Ledakan. Dua kepalan tangan dengan ukuran yang sangat tidak proporsional bertabrakan, tetapi semua orang menemukan bahwa ular piton merah, yang seperti bukit, terbang terbalik, menghancurkan semua pohon yang menjulang tinggi di belakangnya, dan kemudian dengan ganas mendarat di tanah, menghancurkan lusinan lubang yang dalam, seukuran kaki ke dalam tanah. Kamu benar-benar mencari kematian. Mu Jiao terlihat sangat marah, dan tiba-tiba menginjak telapak kakinya, dia masuk ke dalam lubang yang dalam, mengambil ular piton merah itu dengan satu tangan, lalu mengguncangnya dengan keras dan melemparkannya ke dinding gunung di samping di atas. Bang! Ular piton merah itu dilempar dengan keras oleh Mu Jiao, dan sosoknya sebenarnya tertanam di dinding gunung yang keras, retakan muncul, seperti jaring laba-laba, menyebar ke permukaan dinding gunung. Mu Jiao tampak sangat marah karena kehilangan muka di depan semua orang. Setelah melempar ular piton merah itu dengan keras, dia tampak masih marah dan mengangkatnya keluar dari tembok gunung seperti ayam. Pada saat ini, pria kuat itu tampak sangat menderita, dengan darah menetes di sekujur tubuhnya, dan napasnya sangat lemah. Jika bukan karena kekuatan fisiknya, saya khawatir Mu Jiao akan mati sekarang dengan lemparan seperti itu. Bang bang bang, Mu Jiao meraih salah satu kaki ular piton merah, dan kemudian seperti cambuk, dia mengayunkan ular piton merah itu ke sekeliling dan tanah. Untuk sesaat, pepohonan dan batu-batu besar di sekitarnya terlempar, dan bahkan tanah, semuanya menabrak lubang. Piton merah itu juga mengeluarkan semburan jeritan. Melihat situasi tragis ular piton merah tersebut, Balang dan yang lainnya merasa sangat lega. Bahkan Nona Si yang selama ini acuh tak acuh pun memiliki senyuman yang tak terlihat di wajahnya. Tuan, kasihanilah saya, tolong selamatkan hidup Anda. Baru pada saat itulah Red Lion Python menyadari bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi untuk mereka. Monster di sekitarnya juga sangat cerdas. Melihat ular piton merah dipukuli oleh Mu Jiao sebagai cambuk, ada sedikit ketakutan di pupil binatang itu. Melihat penampilan ganas Mu Jiao, monster itu akhirnya roboh, berbalik dan lari. Dan di bawah kepemimpinan monster itu, monster lainnya surut seperti air pasang, dan dalam beberapa tarikan napas, mereka telah bubar sepenuhnya. Oke, setelah Mu Jiao melampiaskan amarahnya dan melihat ular piton merah itu sudah sekarat, dan jika dia terus menyiksanya, nyawanya mungkin dalam bahaya, Mu Feng akhirnya berbicara dan berkata. Bang! Mendengar perkataan Mu Feng, Mu Jiao mengangguk, lalu melemparkan ular piton merah di tangannya dengan keras ke depan keluarga Mu Feng dan Nona Si, itu benar-benar membuat lubang besar di tanah dan menimbulkan banyak debu. Terserah kamu untuk menghadapinya, kata Mu Feng dengan tenang. Melihat ular piton merah yang mirip mayat, Nona Si, Balang dan yang lainnya semuanya terkejut. Seekor ular piton merah yang setara dengan sekte seni bela diri bintang 5 tampak begitu tak tertahankan di tangan mereka kembali. Saya khawatir tidak ada seorang pun dengan kekuatan seperti ini yang dapat ditemukan di antara orang-orang kuat dari keluarga Si. Bahkan tuan dari keluarga Si, Wan Zuang, tidak memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi Red Refined Python. Semua orang memandang Mu Feng dan Mu Jiao dengan tatapan berapi-api di mata mereka. Menghadapi Red Refined Python, yang setara dengan master seni bela diri bintang 5, mereka awalnya mengira mereka pasti akan mati hari ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dibasmi oleh dua orang ini. Seorang pemuda membersihkan dengan mudah. Saudaraku, terima kasih banyak. Balang mengepalkan tinjunya ke arah Mu Feng dan Mu Jiao dan berkata dengan penuh terima kasih. Ini hanya usaha kecil, tidak ada gunanya disebutkan. Mu Feng melambaikan tangannya dengan lembut, tersenyum tanpa sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Nona, kamu baik-baik saja. Balang menghampiri Nona Si dan bertanya. Setelah melihat kepala Nona Si menggelengkan kepalanya dan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, Balang menghela nafas lega, lalu memperkenalkan asal-muasal Mu Feng dan Mu Jiao dengan suara rendah.
Setelah mendengarkan kata-kata Balang, wanita muda dari keluarga Si berjalan ke arah Mu Feng dan mengulurkan tangan gioknya. Dia membuat beberapa gerakan yang bahkan membuat Mu Feng terpesona. Bodoh! Melihat adegan ini, Mu Feng sedikit terkejut. Dia sedikit terkejut dan kemudian sadar kembali. Sangat disayangkan wanita cantik itu bisu. Xiao Kui di samping menjelaskan dua tuan muda, Nyonya berkata bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih atas penyelamatan Anda. Dia ingin mengundang Anda ke rumah majikan sebagai tamu. Dihadapkan pada permintaan Nona Si, Mu Feng tentu saja menginginkannya. Dia mengangguk, menangkupkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, lebih baik bersikap hormat daripada menurut. Nona Si Jia tersenyum tipis dan melihat ular piton merah di depannya. Wajahnya kembali ke ketidakpedulian seperti biasanya. Nona Si Jia memberi isyarat kepada Balang, dan Balang melangkah maju dan menendang ular piton merah itu dengan keras, dan berteriak dengan tegas di mana pohon anggur naga Tiangang. Ular piton merah itu meratap, tetapi ketika melihat tatapan dingin dan tegas Mu Jiao, ia tidak bisa menahan gemetar. Tanpa ragu-ragu, ia membalikkan telapak tangannya, dan ada tambahan tanaman merambat hijau di telapak tangannya. Ini mengeluarkan fluktuasi yang aneh. Tanaman merambat hijau ini adalah tanaman anggur naga Tiangang. Balang mengambil Tiangang Dragon Fin dari Red Ravening Piton dan menyerahkannya kepada Nona Si Jia. Nona Si Jia memasukkan pohon anggur naga Tiangang ke dalam batu void dan memberi isyarat. Balang mengangguk, lalu berteriak pada Red Refined Piton semoga berhasil, Nona, lepaskan. Ular piton merah mendengar suaranya. Dia segera bangkit dan lari. Saya khawatir keluarga Nona Si akan menyesalinya suatu saat nanti. Telah menghilang dari pandangan semua orang. Melihat sosok ular piton merah yang malu, Balang dan pengawal lainnya tertawa terbahak-bahak. Balang bersiul ke langit, dan sesaat kemudian, 5 monster terbang berukuran beberapa kaki datang dari kejauhan, lalu mendarat di tanah. Nona, ayo kembali. Kepala keluarga sangat mengkhawatirkanmu, kata Barang. Nona Si Jia mengangguk, datang ke sisi Mu Feng, dan memberi isyarat mengundang. Mu Feng mengangguk, dan Mu Jiao, bersama Nona Si Jia, Xiao Kui dan Balang, melompat ke monster terbang pertama, dan pasukan lainnya menaiki 4 monster terbang lainnya. Mu Feng bisa saja mengambil Xiao Yu, tapi menunggangi Xiao Yu akan menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia memutuskan untuk mengambil monster terbang tuannya. Saudaraku, aku tidak menyangka kamu begitu terampil. Balang datang ke sisi Mu Feng dan Mu Jiao dan berkata sambil tersenyum. Setelah melihat kekuatan Mu Feng dan Mu Jiao, Balang tampak jauh lebih malu. Bagaimanapun, di benua Sengsuan, kekuatan dihormati. Meskipun mereka jauh lebih muda dari Balang, kekuatan mereka lebih tinggi daripada pemimpin keluarga. Kagum Baran. Saudaraku, aku bercanda. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai kota di Yuan. Kata Mu Feng ringan. Kalau kita melaju dengan kecepatan kita, akan memakan waktu sekitar 10 hari. Balang melihat ke kejauhan, membuat perkiraan kasar, dan berkata. Mu Feng mengangguk sedikit, 10 hari tidak terlalu lama. Saudaraku, saya ingin tahu apakah Anda akan segera pergi setelah tiba di kota di Yuan. Balang ragu-ragu dan bertanya. Kita mungkin tinggal di kota di Yuan untuk sementara waktu. Baru saja mengetahui berita tentang sekte janji dari mulut piton lian merah, Mu Feng tidak akan pergi begitu cepat. Lagi pula, tujuannya kali ini adalah pergi ke dinasti Qing Yuan untuk menemukan Xia Lingxuan dari Sekte Janji. Namun Mu Feng belum yakin apakah Sekte Janji yang disebutkan oleh Red Lian Mang adalah Sekte Janji tempat Xuan Lingzi berada semasa hidupnya. Mendengar hal itu, mata Balang berbinar dan raut kegembiraan muncul di wajahnya. Apakah ada yang salah? Kata Mu Feng dengan tenang. Balang ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Subalang, saya ingin mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang saya perlukan 2 saudara laki-laki untuk membantu saya. Saudaraku, tolong beritahu aku, kata Mu Feng, tapi dia sudah tahu secara kasar apa arti bantuan dalam kata-kata Balang. Sejujurnya, kota di Yuan awalnya dikuasai oleh keluarga majikan kita. Sayangnya, sekarang ada keluarga Tan lain di kota di Yuan. Keluarga Tan ini, yang mengandalkan Sekte Wuji sebagai pendukungnya, selalu ingin mencaplok keluarga majikan saya dan mendominasi kota di Yuan. Awalnya kekuatan keluarga Tan dan keluarga majikanku hampir sama. Kedua belah pihak sudah bertarung bertahun-tahun, namun belum ada pemenangnya. Tak disangka, beberapa hari lalu, keluarga Tan mengundang bala bantuan kuat dari keluarga tuanku. Sekte Wuji dan melukai kepala keluarga. Wanita muda itu datang ke pegunungan di Yuan untuk mencari tanaman anggur naga Tiangang hanya untuk menyembuhkan kepala keluarga. Dukungan kuat Sekte Janji yang diundang oleh keluarga Tan adalah Xia Kun yang disebutkan Red Lian Piton. Apakah itu sangat kuat? Balang mengangguk dan berkata benar, namanya Xia Kun. Kekuatannya telah mencapai tahap awal dari Sekte Bela Diri Bintang 7.
Bahkan kepala keluarga tidak dapat melakukan 3 gerakan di tangannya. Saudaraku, aku tahu permintaanku ini sangat memalukan, tapi aku tetap berharap kamu bisa membantuku. Kalau tidak, keluarga majikan mungkin benar-benar hancur kali ini, kata Barang, matanya sedikit memerah. Melihat pria ini, matanya memerah, dan hati Mu Feng sedikit bergetar. Dia memiliki perasaan yang tak terlupakan tentang keputusasaan semacam ini. Mu Feng juga merasakan keputusasaan seperti ini saat menghadapi penganiayaan Jiang Wen. Saudaraku, bisakah kamu memperkenalkan kepadaku dulu situasi Sekte Janji? Mu Feng merenung sedikit dan bertanya. Balang mengangguk, lalu berkata perlahan Sekte Wuji ini bukanlah kekuatan yang kuat di dinasti Qing Yuan, tapi di wilayah barat laut, tidak ada yang berani memprovokasinya. Tadi malam, Mu Feng mengetahui dari Balang bahwa pegunungan tempat dia berada disebut pegunungan di Yuan, dan ini juga merupakan wilayah dinasti Qing Yuan. Meskipun ada beberapa masalah dengan susunan teleportasi, namun tidak menyimpang terlalu jauh dari lokasi teleportasi. Kota di Yuan terletak di wilayah barat laut dinasti Qing Yuan. Kota ini hanyalah kota biasa di perbatasan dinasti. Kota ini sebelumnya dikuasai oleh keluarga Xi dikendalikan bersama oleh kedua keluarga. Sekte Janji terletak di Gunung Janji 5.000 mil selatan kota di Yuan. Ia adalah penguasa wilayah barat laut. Tingkat budidaya pemimpin Sekte Janji telah mencapai tingkat Sekte Bela Diri Bintang 9, dan sekarang hanya satu langkah lagi dari ranah Martial Lord. Wuzong Bintang 9 tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi di seluruh dinasti Qing Yuan, tetapi di wilayah paling barat laut, ia adalah keberadaan yang tak terkalahkan dalam radius ribuan mil, tidak ada seorang pun atau kekuatan yang berani menantang keagungan Wuji Sekte. Kekuatan Sekte Janji berkembang dari hari ke hari di wilayah barat laut, dan tentakelnya telah meluas ke setiap sudut seluruh wilayah barat laut, mengembangkan sejumlah besar kekuatan boneka. Keluarga Tan juga merupakan salah satu kekuatan boneka yang dikembangkan oleh Janji Sekte. Sekte Wuji ini sepertinya memiliki hubungan dengan Sekte Tianquan, kata Mu Feng dengan santai. Balang sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa Mu Feng mengetahui hal ini. Dia mengangguk dan berkata, ada beberapa hubungan, tetapi itu sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Saya tidak tahu detailnya, saya baru saja mendengarnya, yang lebih tua generasi yang mengatakannya. Mu Feng berpura-pura sangat tertarik dan berkata, saudaraku, sebaiknya kamu memberitahuku. Balang tidak menolak. Bagaimanapun, itu bukan rahasia. Banyak orang di wilayah barat laut telah mendengar rumor tentang Sekte Janji. Ribuan tahun yang lalu, Tuan muda dari Sekte Tianquan jatuh cinta dengan putri dari guru dari Sekte Janji. Sekte Tianquan sangat marah. Kemudian, putri pemimpin Sekte Janji dikejar kembali, tetapi keberadaan murid Sekte Janji tidak diketahui untuk menghilangkan kemarahan Tuan muda Sekte Tianquan. Pemimpin Sekte Janji secara pribadi memenjarakan putrinya di penjara langit. Meskipun pemimpin Sekte Wuji tidak berhasil menikahkan putrinya dengan tuan muda dari Sekte Tianquan, dia tetap berhasil menjalin hubungan dengan Sekte Tianquan, dan kemudian berkembang secara bertahap master bela diri, tapi bisa menjadi alasan dominasi wilayah barat laut ini. Setelah mendengar ini, Mu Feng pada dasarnya yakin bahwa Sekte Janji ini adalah Sekte Janji yang dia cari, tetapi dia tidak tahu apakah Xia Lingxuan masih dipenjara di Sekte Janji. Jika dia dipenjara di Sekte Janji, tidak apa-apa, tapi jika dia dipenjara di Sekte Tianquan, itu akan merepotkan. Sekte Tianquan tidak seperti Sekte Wuji, yang merupakan salah satu dari 36 sekte dan 72 sekte. Bahkan ada orang suci bela diri yang kuat di sekte tersebut. Dengan kekuatan Mu Feng saat ini, dia akan pergi ke Sekte Tianquan untuk menyelamatkan itu sama saja dengan mendekati kematian. Saudaraku, apakah putri pemimpin Sekte Janji masih di penjara sekarang? Setelah mendengar ini, Mu Feng berpura-pura menghela nafas, lalu bertanya dengan santai. Balang menggelengkan kepalanya dan berkata saya baru saja mendengarnya. Ribuan tahun telah berlalu. Saya benar-benar tidak tahu. Saudaraku, aku punya pertanyaan lain. Mengapa kamu begitu setia kepada tuan ini? Mu Feng mengangguk dan berhenti memikirkan topik ini. Dia mengubah topik dan bertanya untuk keluarga tuannya. Sejujurnya saudaraku, keluarga Baku telah menjadi penjaga di keluarga majikan selama 4 generasi. Keluarga majikan selalu sangat baik kepada keluarga Baku. Aku, Balang, sudah menganggap diriku sebagai anggota keluarga majikan. Balang menjelaskan. Mu Feng mengangguk sedikit, memikirkannya, dan berkata, demi saudaraku, aku bersedia membantu. Mendengar hal itu, Balang menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya dan berkata sungguh, terima kasih dua saudara. Saya akan menyuruh wanita itu pergi. Melihat Balang dengan gembira berjalan ke sisi lain monster terbang itu dan melapor dengan penuh semangat kepada keluarga Nona Xi, Mu Feng menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk mengambil tindakan? Mu Jiao bertanya. Mu Feng mengangguk,
tapi tidak menjelaskan banyak. Tapi dari apa yang dikatakan Balang, Xia Kun tidak mudah untuk dihadapi, dan Sekte Wuji bahkan lebih sulit untuk diprovokasi. Apakah kamu masih di sana? Mu Feng tersenyum ringan. Jangan mengandalkanku. Tidak apa-apa berurusan dengan Sekte Seni Bela Diri Bintang 6. Aku akan menyerahkan Xia Kun itu padamu. Mu Jiao buru-buru menolak. Mu Feng mengerutkan bibirnya dan menatap Mu Jiao dengan jijik. Pada saat ini, Nona Si Jia, ditemani oleh Balang dan Xiao Kui, mendatangi Mu Feng dan Mu Jiao. Wajah cantiknya, yang awalnya sedikit khawatir, menjadi sedikit menawan karena kegembiraan. Wanita muda dari keluarga Si membuat beberapa isyarat, dan Xiao Cui di sampingnya menerjemahkan. Nona muda saya berkata bahwa jika kedua tuan muda dapat membantu keluarga Si selamat dari bencana ini, tidak peduli apa imbalannya, selama keluarga Si memilikinya, mereka pasti akan membayarnya. Bolehkah aku berjanji padaku? Mu Jiao berkata sambil tersenyum, dan memandangi tubuh Nona Si. Mendengar ini, ekspresi Nona Si Jia, Balang dan Xiao Kui semuanya berubah drastis, dan Nona Si Jia bahkan tanpa sadar mundur selangkah. Mu Jiao. Wajah Mu Feng menjadi gelap dan dia berteriak dengan tegas. Aku hanya bercanda. Mu Jiao berbisik, lalu menyingkir dengan tidak senang. Maaf, kakakku hanya bercanda. Tolong jangan pedulikan aku. Aku tidak mengambil tindakan untuk mendapatkan hadiah apapun, itu hanya untuk melawan ketidakadilan, jadi jangan sebutkan hadiahnya lagi, sambil tersenyum. Mendengar ini, Nona Si Jia, Balang dan Xiao Kui menghela nafas lega, dan ekspresi mereka melembut. Nona Si Jia ragu-ragu sejenak, memandang Mu Feng, wajah cantiknya memerah, lalu membuat beberapa gerakan dan melarikan diri. Beberapa isyarat yang dilakukan oleh keluarga Nona Si membuat Mu Feng sedikit bingung, dan dia segera melihat ke arah Xiao Kui. Apa yang Nonamu katakan? Tuanmu, Nyonya berkata bahwa jika Anda benar-benar dapat membantu keluarga majikan selamat dari bencana ini, dia bersedia memberikan nyawanya kepada Anda, tetapi dia hanya bisa menjanjikannya kepada Anda. Ada ekspresi keheranan di wajah Xiao Cui wajahnya. Kemudian dia kembali sadar dan berkata perlahan. Batuk. Mu Feng tersedak air liurnya dan terus batuk. Bahkan Balang, yang berdiri di sampingnya, memiliki ekspresi tidak percaya di matanya. Dia memandang Mu Feng seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia tidak percaya bahwa wanita muda yang biasanya dingin dan bermartabat itu benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Mu Jiao di samping tampak tertekan setelah mendengar ini. Dia berjalan ke arah Mu Feng, memandang Mu Feng, dan berkata dengan depresi, saya tidak mengerti, mengapa kamu lebih tampan dari saya. Langit biru tak berawan, bagai batu safir yang jernih dan cerah. Angin sepoi-sepoi menggoyang pegunungan dan hutan di bawahnya, menghadirkan pemandangan yang tenang dan damai. Huhu, namun keheningan ini segera dipecahkan oleh beberapa suara hembusan angin. Di kejauhan langit, ada 5 bayangan hitam lewat. Saat Anda memperbesar, Anda dapat melihat bahwa mereka adalah 5 monster terbang besar. Tadinya ada beberapa angka di dalamnya. Akhirnya keluar dari pegunungan bumi. Melihat asap yang mengepul dari dapur di kejauhan, Mu Feng menghela nafas. Jika dia tidak mengikuti tim master dan menemukan arah yang benar, dia dan Mu Jiao masih tidak tahu kapan mereka bisa terbang keluar dari dapur. Pegunungan di Yuan. Dengan kecepatan ini, kita bisa mencapai kota di Yuan dalam 2 hari. Namun, bisa keluar dari pegunungan di Yuan dengan lancar adalah berkat Mu Feng dan Mu Jiao. Mereka diserang oleh monster kuat beberapa kali, tetapi berhasil dipukul mundur oleh Mu Jiao sendirian. Meskipun Balang belum pernah melihat Mu Feng mengambil tindakan, melihat sikap Mu Jiao terhadap Mu Feng, dia tahu bahwa Mu Feng ini mungkin lebih kuat dari Mu Jiao. Kekuatan kedua pemuda ini sungguh tak terduga. Balang menduga bahwa Mu Feng dan Mu Jiao pasti adalah murid berbakat dari suatu sekte yang keluar untuk berlatih. Dilihat dari usia mereka, mereka seharusnya baru berusia awal 20-an. 2 hari, Mu Feng tersenyum tipis, meregangkan tubuhnya, dan melihat ke depan. Setelah membantu keluarga majikannya menyelesaikan krisis ini, dia bersiap pergi ke Gunung Janji untuk mencari tahu apakah senior Xia Lingxuan ada di Sekte Janji. Jika dia berada di penjara surgawi Sekte Wuji, maka Mu Feng masih relatif yakin untuk menyelamatkan Xia Lingxuan, tetapi jika dia di penjara surgawi Sekte Tianquan, maka dia harus berpikir dengan hati-hati. Lagi pula, dengan tingkat kultivasi Mu Feng saat ini di Sekte Seni Bela Diri Bintang 6, jika dia memaksa masuk ke Sekte Tianquan, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia akan mati. Aku penasaran bagaimana keadaan kepala keluarga sekarang, kata Balang cemas. Ketika Balang mengajak orang keluar untuk mencari wanita muda itu, kepala keluarga Si masih terluka parah dan terbaring di tempat tidur. Selain itu, keluarga Tan tidak akan melewatkan kesempatan ini dan pasti akan menggunakan segala cara untuk menangani keluarga Si. Saudaraku, jangan khawatir, karena aku belum menerima kabar apapun dari tuanku. Itu berarti semuanya baik-baik saja. Sebagai mantan penguasa kota di Yuan,
jika dia tidak memiliki dasar dan dianeksasi oleh keluarga Tan dalam waktu sesingkat itu, akan sangat aneh jika keluarga Xi bisa menguasai kota di Yuan dalam waktu yang lama. Barang mengangguk, tapi masih terlihat khawatir. Saudaraku, apa yang masih kamu khawatirkan? Mu Feng menoleh dan berkata sambil tersenyum ketika melihat masih ada sedikit kekhawatiran di wajah Balang. Saudaramu, apakah kamu benar-benar yakin bisa menghadapinya? Xia Kun ragu-ragu dan berkata. Meskipun Mu Feng dan Mu Jiao sangat kuat, Xia Kun benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam pada Balang. Bahkan kepala keluarga Xi, yang selalu dianggap sebagai dewa, tidak dapat bertahan selama 3 tahun di tangannya khawatir tentang Mu Feng dan Mu Jiao. Seharusnya tidak ada masalah, kata Mu Feng sambil tersenyum. Meskipun Wuzong bintang 7 agak rumit pada tahap awal, ia masih bisa mengatasinya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, alis Mu Feng tiba-tiba sedikit berkerut, dan rasa dingin muncul di matanya. Saudaramu, ada apa? Balang memperhatikan perubahan ekspresi Mu Feng dan bertanya. Tembakan panahnya. Pada saat ini, tiba-tiba, teriakan dingin yang mengandung niat membasmi yang dingin bergema di hutan di bawah. Tiba-tiba, suara tali busur ditarik. Saat berikutnya, anak panah yang tak terhitung jumlahnya merobek udara, seperti embusan angin dan hujan, melesat menuju Mu Feng, Balang dan lainnya di udara. Suara tajam angin yang bertiup tiba-tiba terdengar. Semua panah ini dibungkus dengan energi yang dalam. Bahkan orang kuat yang berada di puncak alam Xiaoyao akan tertusuk dalam sekejap. Hati-hati, menghadapi serangan mendadak itu, reaksi Balang juga sangat cepat, dia berteriak dengan keras, dan dengan gerakan tubuhnya, dia sudah tersapu dari belakang monster terbang itu topeng energi hitam, menyelubungi 5 monster terbang di dalamnya, dan memblokir semua anak panah ini. Memanggil. Pada saat ini, anak panah tajam melesat dari hutan pegunungan di bawah. Ia tiba lebih dulu, menembus kehampaan, menembus perisai cahaya misterius, dan melesat ke arah Balang. Kekuatan yang terkandung dalam panah ini cukup untuk membasmi ahli seni bela diri bintang 2 biasa. Bahkan ruang di sekitarnya pun hancur, meninggalkan jejak hitam di udara. Melihat panah tajam yang datang tiba-tiba, pupil Balang sedikit menyusut dan wajahnya menjadi serius. Dari panah tajam ini, dia menyadari aura berbahaya yang kuat, tapi saat ini sudah terlambat untuk menghindar panah yang tajam. Angin kencang yang tak terlihat diam-diam menyapu pada saat ini, menghantam panah tajam itu dengan keras dan meledakkannya. Balang melihat ke samping dan melihat jari-jari Mu Feng bergerak sedikit. Dia langsung mengerti dan tersenyum penuh terima kasih pada Mu Feng. Haha, Balang, kamu cukup kuat. Tawa dingin datang dari hutan di bawah, dan segera sejumlah besar bayangan hitam keluar, lalu mengelilingi Nona Xi, Barang dan yang lainnya. Berdiri di depan adalah 2 orang setengah baya. Meski salah satu pria parubaya itu tersenyum, namun masih ada ekspresi terkejut di matanya. Tan Wu, Tan Jiu. Melihat mereka berdua, ekspresi Balang sedikit berubah, sementara para penjaga keluarga majikan semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Kepala keluarga saya khawatir ketika dia mendengar bahwa Nona Xijia telah meninggalkan kota di Yuan, jadi dia secara khusus mengirim kami berdua untuk menyambutnya, kata 2 pria parubaya sambil tersenyum, dan mata mereka tertuju pada Nona Xijia. Benar-benar tercela. Anda pikir saya tidak tahu apa rencana Anda, dan Anda sebenarnya ingin menggunakan nona muda saya sebagai ancaman untuk memaksa kepala keluarga saya mundur dari kota di Yuan. Barang, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk berbicara di depan kedua saudara kita? Tan Wu mencibir dan berkata. Kekuatan Tan Wu dan Tan Jiu sama-sama telah mencapai level seni bela diri bintang 3. Bahkan di kota di Yuan, mereka adalah eksistensi terbaik seni bela diri bintang 3 di depan mereka. Berhentilah bicara omong kosong, Nona Sida, saya menyarankan Anda untuk mengikuti kami dengan patuh, jika tidak, saya akan membiarkan darah mereka berceceran di tempat. Tan Jiu melirik Nona Xijia dan berkata. Balang langsung terdiam, lalu memandang sedikit ke samping ke arah Mu Feng dan Mu Jiao. Dia tahu kali ini, dia akan merepotkan mereka lagi. Mu Feng tersenyum padanya dan mengangguk. Melihat penampilan Mu Feng, Balang merasa percaya diri. Dia menoleh dan mendengus, kamu sedang bermimpi. Kamu sedang bermimpi. Balang berdiri di udara, berdiri di depan tim, dan berteriak dengan tegas, jika sebelumnya dia masih takut dengan 3 poin, tapi sekarang ada 2 orang di tim, Mu Feng dan Mu Jiao, dan bahkan Cilian, yang setara dengan sekte seni bela diri bintang 5 teratas. Piton rentan terhadap keduanya, jadi Tan Wu dan Tan Jiu dari Samsung Wuzong bukanlah apa-apa. Melihat Balang tiba-tiba menjadi sangat tangguh, Tan Wu dan Tan Jiu sedikit terkejut, namun mereka semakin marah. Barang, sepertinya kamu sedang mencari kematian. Melihat Balang begitu tangguh dan terburu nafsu, Tan Jiu melontarkan kilatan amarah di wajahnya. Ia maju selangkah, dan saat berikutnya, ia sudah berada di depan Balang sambil melambai-lambaikan telapak tangannya,
dengan hembusan angin palem yang dahsyat energi yang sangat besar menyelimuti Balang. Bang! Wajah Balang menjadi gelap, dan dia menyerang dengan telapak tangan yang sama, tetapi karena perbedaan kekuatannya terlalu besar, telapak tangan itu terlempar begitu bersendewa satu sama lain. Hancurkan kamu dengan satu gerakan. Tan Jiu mencibir. Saat energi yang dalam melonjak, tombak energi yang dalam muncul. Gelombang dan tekanan yang menakutkan menyebar darinya. Sebelum dia selesai berbicara, Tan Jiu melambaikan telapak tangannya, dan tombak misterius itu ditembakkan, dan angin kencang menyapu, menyebabkan riak di angkasa. Tombak kekuatan misterius ditembakkan ke arah Balang. Bahkan ahli bela diri bintang 3 biasa pun mungkin akan tertusuk oleh tombak kekuatan misterius ini, dia tidak akan pernah bisa menahannya menyelesaikan Balang sepenuhnya. Memanggil, tombak misterius itu menembus kehampaan, dan bahkan ruang itu pun terkoyak, seolah tidak ada pertahanan yang bisa menahan tombak misterius ini. Melihat tombak misterius ini, wajah Balang menjadi pucat, namun dia tetap mengertakkan gigi dan bersiap untuk mengambil tindakan. Namun saat ini, sosok berbaju putih muncul. Muncul di depan Balang, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih tombak misterius itu di bawah tatapan banyak mata yang ketakutan. Kemudian hancur dan meledak. Kamu sepertinya bukan dari keluarga Si. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan keluarga Tan dan ingin mencari kematian. Tan Wu memandang Mu Jiao yang tiba-tiba muncul di samping dengan ekspresi muram. Dia memandang Mu Jiao. Saya juga memperhatikan sedikit bahaya. Bawa orang-orangmu dan keluar dari sini, kata Mu Jiao dengan malas, bahkan tanpa melihat ke arah Tan Wu. Penghinaan seperti itu membuat wajah De Tan Wu menjadi semakin jelek, dan dia berkata dengan dingin, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke kota Diyuan dan apakah kamu belum pernah mendengar tentang keluarga Tanku? Omong kosong, keluarga Tan, keluar dari sini, jika tidak, aku akan membiarkan darahmu berceceran di tempat. Mendengar ini, wajah Tan Jiu memerah. Ini yang baru saja kukatakan pada Nona Sijia. Aku tidak menyangka akan dikembalikan secepat itu. Nak, kamu sedang mencari kematian. Tan Jiu sangat marah hingga dia menginjak udara dengan telapak kakinya. Bahkan ruang di bawah kakinya pun hancur. Dia menamparkan dada orang itu dengan keras. Namun, menghadapi serangan Tan Jiu, Mu Jiao bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, dengan santai mengulurkan telapak tangannya dan menepuknya. Bang! Sosok Tan Jiu. Di bawah tatapan langit, tiba-tiba ia terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan mendarat di tanah di bawahnya, membuat lubang besar di tanah. Puff! Tan Jiu berjuang untuk bangun, darah mengalir di tubuhnya. Seteguk darah muncrat, menandakan bahwa dia terluka. Melihat pemandangan ini, anggota keluarga Tan lainnya memandang Mu Jiao dengan heran, dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Kekuatan Tan Jiu sudah diketahui semua orang, dia adalah ahli bela diri bintang 3 sejati yang memiliki status tinggi bahkan di keluarga Tan, namun dia terlihat sangat rentan di hadapan pemuda berkulit putih ini. Wah, sama sekali tidak ada gunanya menyinggung keluarga Tanku. Kamu harus berpikir baik-baik, ahem, teriak Tan Jiu tajam, tapi sepertinya dia terlalu bersemangat dan melukai luka-lukanya terbatuk dengan keras. Benar-benar berisik, jika kamu tidak keluar dalam 5 tarikan napas, kalian semua akan mati. Kata Mu Jiao, wajahnya menjadi gelap. Jelas sekali, Tan Wu dan Tan Jiu sudah sedikit membuatnya marah. Tan Wu melirik Tan Jiu, yang mengertakkan gigi dan mengangguk. Meskipun Tan Jiu dikalahkan dan menderita beberapa luka, dia tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Jika mereka berdua bergabung dan bertarung langsung, mereka mungkin tidak akan kalah, sisi lain. Ayo, Tan Wu tidak lagi ragu-ragu, melambaikan tangannya dan berkata. Mendengar teriakan Tan Wu, para pria dan kuda keluarga Tan meraung serempak, dan menyerbu ke depan untuk membasmi Balang dan yang lainnya. Begitu Tan Wu dan Tan Jiu bergerak, mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya dan bayangan, bergegas menuju Mu Jiao. Saat energi mereka yang dalam melonjak, mereka telah memadatkan 2 serangan seni bela diri yang sengit, menuju Mu Jiao meledak dengan ganas, mencoba membasmi Mu Jiao dengan 1 pukulan. Pengadilan kematian. Mu Jiao benar-benar marah, awalnya dia ingin pamer di depan Balang dan yang lainnya, tapi dia tidak menyangka ular piton merah itu tidak mau bekerja sama, dia sangat marah. Menghadapi serangan sengit dari Tan Wu dan Tan Jiu, Mu Jiao tidak mundur tetapi bergerak maju, mengambil 1 langkah ke depan dan menamparkan telapak tangannya dengan marah. Bang-bang, serangan Tan Wu dan Tan Jiu dengan mudah diterbangkan oleh Mu Jiao, dan kemudian 2 angin palem yang kencang mendarat dengan kokoh di dada mereka. Bang-bang, suara rendah terdengar, dan Tan Wu dan Tan Jiu memuntahkan seteguk darah. Tubuh mereka terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Melihat Tan Wu dan Tan Jiu dipukuli sampai mati oleh Mu Jiao, kuda keluarga Tan yang mengerumuni ke depan tiba-tiba berhenti, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, dan kemudian mereka berbalik dan bergegas pergi. Balang dan yang lainnya tidak memanfaatkan situasi untuk mengejar,
tetapi melihat sekeliling dengan waspada dan melindungi keluarga Nona Si. Selama kurun waktu ini, dari awal hingga akhir, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah cantik Nona Si. Apakah kamu sudah mati? Mu Feng melirik Tan Wu dan Tan Jiu, yang tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati, dan bertanya. Tidak, mereka hanya pingsan, tapi aku menghancurkan dantian mereka, kata Mu Jiao, lalu melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan hisap keluar dari telapak tangannya, menyedot dua orang di depannya, dan melemparkan mereka ke Nona Si Jia dan In, depan Balan. Terserah kamu untuk menanganinya, Mu Jiao berkata dengan malas. Sungguh kekuatan yang menyimpang. Semua orang memandang Mu Jiao dan berkata diam-diam di dalam hati mereka. Nona Si Jia memberi isyarat kepada Mu Feng dan Mu Jiao untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan dengan lambaian tangannya, dua penjaga datang dan mengantar Tan Wu dan Tan Jiu turun. Rombongan berangkat lagi menuju kota di Yuan. Setelah penyerangan itu, setelah 2 hari perjalanan, gambaran sebuah kota besar akhirnya muncul di hadapan semua orang. Dua bersaudara, kota di Yuan telah tiba. Melihat garis besar kota itu, Barang berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya. Saat mereka berbicara, kelima monster terbang itu perlahan-lahan turun, dan kemudian mendarat lebih dari 100 kaki dari gerbang kota. Nona Si Jia, Balang dan yang lainnya melompat dari monster terbang itu dan berjalan menuju gerbang kota. Ketika penjaga di gerbang kota melihat Nona Si, Balang dan yang lainnya, mereka semua memberi hormat dan melepaskan mereka, dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Setelah memasuki kota di Yuan, terdengar suara berisik, yang membuat telinga Mu Feng sakit. Ukuran kota di Yuan mirip dengan kota Tianxiang yang pernah dilihat Mu Feng. Seluruh kota tampak megah. Di jalanan, selalu ada arus orang, bahu-membahu, dan ramai. Menurut Balang, keluarga Si terletak di sebelah timur kota di Yuan, sedangkan keluarga Tan terletak di sebelah barat. Kedua keluarga tersebut merupakan kekuatan terbesar di kota di Yuan. Ada kekuatan lain di kota di Yuan, tetapi di depan keluarga Si dan keluarga Tan, kekuatan ini tidak signifikan dan hanya bisa menjadi pengikut kedua keluarga tersebut. Awalnya, keluarga Tan pernah menjadi pengikut keluarga Si, namun kemudian keluarga Tan memanjat pohon besar Sekte Janji, dan putra keluarga Tan, Tan Siwen dan Tan Siwu, bahkan bergabung dengan Sekte Janji, dan kemudian mereka berani menantang keluarga Si. Setelah Mu Feng dan rombongannya berjalan beberapa saat, mereka berhenti di depan pintu sebuah rumah besar yang sangat luas. Kantor guru. Tepat ketika keluarga Nona Si, Balang dan yang lainnya hendak memasuki rumah, belasan sosok keluar dari rumah. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berkemeja hijau, berusia sekitar 25 atau 6 tahun, dengan wajah tampan dan senyuman di antara alisnya. Semacam publisitas, tetapi tingkat kultivasinya cukup bagus, mencapai tingkat seni bela diri bintang 4. Melihat pemuda berkemeja hijau itu, wajah Nona Si Jia, Balang dan lainnya berubah muram. Hei, Jingyi sudah kembali. Pemuda berkemeja hijau melihat keluarga Nona Si. Dia berkata sambil tersenyum, melihat yang terakhir dengan sedikit air liur di matanya. Tan Siwu, apa yang kamu lakukan di sini? Balang melangkah maju. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Pemuda berkemeja hijau itu melirik ke arah Balang dan mencibir Balang, kamu hanyalah budak guk-guk dari keluarga majikan. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menanyaiku? Minggir. Wajah Barang memerah. Tinjunya terkepal, dan kemarahan hampir keluar dari matanya. Apa, kamu ingin melakukan sesuatu? Ayo, Tan Siwu tersenyum ringan, senyumnya penuh sarkasme, dan orang-orang di belakangnya juga tertawa. Buk-buk, saat Tan Siwu dan yang lainnya tertawa nakal, mereka melihat dua sosok terlempar ke depan mereka seperti guk-guk mati. Tan Wu, Tan Jiu. Melihat Tan Wu dan Tan Jiu, senyuman di wajah Tan Siwu dan yang lainnya tiba-tiba mengeras. Saat mereka mengangkat kepala, mereka melihat wajah Nona Si menatap mereka dengan ekspresi dingin. Si Jingyi, sepertinya kamu berencana mengirim keluarga majikanmu ke kematian. Wajah Tan Siwu muram. Dia berkata dengan suara dingin, niat membasmi yang sedingin es keluar dari tubuhnya. Tan Siwu, kamu tidak boleh sombong di rumah majikanku. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan keluar perlahan dan berkata dengan suara yang dalam. Kita lihat saja nanti. Ketika Tan Siwu melihat pria parubaya itu, wajahnya sedikit berubah, ekspresi ketakutan muncul di matanya, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Kata-kata itu jatuh. Bahkan saat mereka pergi dengan kuda keluarga Tan, keempat penjaga keluarga Tan mengusir Tan Wu dan Tan Jiu. Ketika pria parubaya itu melihat si Jingyi, senyuman muncul di wajahnya yang suram dan berkata, Jingyi. Kamu akhirnya kembali. Kepala keluarga khawatir setengah mati. Si Jingyi membuat beberapa gerakan, dengan sedikit rasa bersalah di matanya yang indah. Balang, siapakah dua adik laki-laki ini? Pria parubaya itu memperhatikan Mu Feng dan Mu Jiao di tim, ragu-ragu dan bertanya.
Laporkan ke kepala keluarga kedua. Keduanya adalah Mu Feng dan Mu Jiao. Kami diserang oleh Tan Wu dan Tan Jiu di jalan, dan merekalah yang menangkap mereka. Balang berbalik dan berkata kepada Mu Feng dan Mu Jiao, ini adalah kepala kedua keluarga saya, dengan guru 10.000 yuan. Mu Feng dan Mu Jiao dengan ringan menangkupkan tinju mereka ke arah Si Wan Yuan. Terima kasih dua adik laki-laki. Jika kamu tidak mengambil tindakan, aku khawatir Jingyi akan jatuh ke tangan keluarga Tan. Si Wan Yuan juga menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Saat dia melihat Tan Wu dan Tan Jiu barusan, dia masih sedikit bingung. Dengan kekuatan si Jingyi, Balang dan lainnya, bagaimana mereka bisa menangkap mereka? Terlebih lagi, dengan budidaya seni bela diri bintang 5, dia tidak dapat mendeteksi kedalaman kedua orang tersebut, yang juga mengejutkannya. Sama-sama, kami bersaudara tersesat di pegunungan di Yuan. Terima kasih kepada Nona Si karena telah membawa kami keluar, itu hanya upaya sepele dan tidak layak untuk disebutkan, kata Mu Feng sambil tersenyum. Si Jingyi membuat beberapa gerakan ke arah Si Wan Yuan, seolah dia menanyakan sesuatu. Si Wan Yuan menghela nafas dan berkata keluarga Tan mengandalkan Sekte Janji sebagai pendukungnya, dan sekarang menjadi semakin tidak terkendali. Tan Siwu datang ke sini kali ini untuk mengajukan permintaan kepada ayahmu, ingin kamu menjadi selirnya. Mendengar ini, wajah cantik si Jingyi menjadi dingin, dia mengepalkan tangan gioknya, dan matanya yang indah dipenuhi amarah. Ayo pergi dan temui ayahmu dulu. Si Wan Yuan berkata tanpa daya. Si Jingyi mengangguk dan mengikuti si Wan Yuan menuju aula. Ketika Mu Feng dan Mu Jiao melihat si Jingyi melambai ke arah mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Balang dan yang lainnya. Ketika dia datang ke aula, Mu Feng melihat seorang pria parubaya berjubah brokat duduk di aula. Pria parubaya berjubah brokat ini memiliki penampilan yang mirip dengan si Wan Yuan, dan tingkat kultivasinya juga berada di 5 sekte seni bela diri bintang, tetapi wajahnya pucat. Nafasnya lemah, dan dia jelas terluka parah. Melihat penampilan pria parubaya berjubah brokat, Mu Feng menebak bahwa ini pasti Tuan Wan Zuang, tuan dari keluarga Si. Jingyi, kamu kembali, batuk-batuk-batuk. Melihat si Jingyi, si Wan Zuang juga bersemangat, tetapi itu mempengaruhi lukanya dan batuk beberapa kali. Si Jingyi berlari dengan cepat dan menepuk punggung si Wan Zuang dengan lembut. Ayah baik-baik saja, tapi kamu berlarian membuat ayah khawatir setengah mati. Si Wan Zuang melambaikan tangannya dan berkata. Si Jingyi menunjukkan ekspresi bersalah di wajah cantiknya, lalu membuat beberapa gerakan ke arah si Wan Zuang, lalu menunjuk ke arah Mu Feng dan Mu Jiao. Mata si Wan Zuang mengikuti arah jari si Jingyi, menatap Mu Feng dan Mu Jiao, lalu berkata, terima kasih, dua adik laki-laki. Tuan, Anda terlalu sopan. Ini hanya usaha kecil, kata Mu Feng sambil tersenyum. Kedua adik laki-laki itu pasti sedikit lelah setelah datang dari jarak jauh. Ayo pergi istirahat dulu. Si Wan Zuang menoleh dan berkata kepada Balang, Balang, bawa kedua adik kecil itu turun untuk istirahat dulu. Ya, jawab Balang. Mu Feng tahu bahwa mereka mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan, jadi dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia dan Mu Jiao mengikuti Balang keluar dari aula dan pergi ke ruang tamu untuk beristirahat. Keesokan harinya, Mu Feng bangun dan menemukan si Jingyi, Xiao Cui dan Balang sudah menunggu di depan pintu kamar. Apakah ada yang salah? Tanya Mu Feng. Si Jingyi memberi beberapa isyarat, dan Xiao Cui di sampingnya menerjemahkan nona muda saya berkata, apakah kalian berdua tuan muda ingin pergi ke kota di Yuan? Mu Feng mengangguk sedikit dan setuju dengan gembira. Bahkan jika si Jingyi tidak datang untuk mengundang, dia masih memiliki ide ini, dia ingin mendapatkan informasi dan membeli peta Antartika Tengah. Setelah mandi, Mu Feng mengikuti si Jingyi dan yang lainnya keluar, tetapi Mu Jiao tidak tertarik dan tinggal di kamar tamu untuk beristirahat tanpa menemani mereka. Sesampainya di gerbang kediaman tuannya, Mu Feng menemukan sudah ada lebih dari 100 penjaga yang menunggu di depan pintu. Apa ini? Tanya Mu Feng. Meski keluarga Tan belum putus dengan kami, demi keselamatan saudaramu, kepala keluarga secara khusus mengaku. Mu Feng tersenyum pahit, lalu berkata itu tidak perlu, saudara, suruh saja saudara-saudara untuk bubar. Lebih dari 100 penjaga ini, sebagian besar berada di alam Xiaoyao, tidak berguna bagi orang-orang kuat di Wusong. Kemeriahan yang begitu besar menarik perhatian. Balang memandang si Jingyi di samping, melihat si Jingyi mengangguk, melambaikan tangannya, dan menyuruh ratusan penjaga untuk bubar, hanya menyisakan 6 penjaga. Mu Feng dan si Jingyi berjalan di depan, Xiao Cui dan Ba Lang mengikuti dengan 6 penjaga. Kelompok itu meninggalkan kediaman Si dan berjalan mengelilingi kota di Yuan. Mu Feng dipimpin oleh si Jingyi. Dia pergi ke beberapa rumah lelang dan tempat perdagangan dan memperoleh banyak informasi intelijen, namun dia kecewa. Tidak ada peta rincin Antartika Tengah yang dibeli. Si Jingyi memberi beberapa isyarat. Setelah Xiao Kui menjelaskan,
Mu Feng mengerti bahwa peta semacam ini tidak tersedia di tempat kecil seperti kota di Yuan. Peta ini harus ditemukan di kota besar, dan harganya sangat mahal. Meski Mu Feng kecewa, namun tidak ada jalan lain, setelah sekelompok orang berjalan di sekitar kota di Yuan. Saat mereka bersiap untuk kembali ke rumah, ekspresi Si Jingyi, Balang, dan lainnya berubah. Mu Feng mengangkat kepalanya dan menemukan lebih dari 10 orang berjalan ke arah mereka. Pemimpinnya adalah Tan Xiu yang dia lihat kemarin. Jingyi, kebetulan sekali, Tan Xiu berkata dengan senyum dingin di bibirnya. Si Jingyi menatap Tan Xiu dengan dingin dan bersiap untuk mengambil jalan memutar bersama Mu Feng, Xiao Cui, dan lainnya. Kenapa kamu pergi terburu-buru? Lagi pula kamu akan menikah denganku sebagai selirku dalam 2 hari. Tan Xiu melangkah maju dan menghentikan Si Jingyi. Dia menatap Si Jingyi dengan tatapan penuh nafsu di matanya. Anggota keluarga Tan di belakangnya juga berbaris dengan ekspresi jahat di wajah mereka. Lihat ini, wajah cantik Si Jingyi terlihat dingin, dia memelototi Tan Xiu dan membuat beberapa gerakan. Tan Xiu, Nyonya menyuruhmu pergi. Balang berteriak dengan suara yang dalam. Si Jingyi, jangan bersulang untukku dan makan anggur yang enak. Sudah kubilang, dalam beberapa hari, keluarga Simu akan menghilang di kota di Yuan. Menikahiku sebagai selir adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga Simu. Xiu melihat ke atas dan ke bawah tubuh menggoda Si Jingyi dengan mata jahat. Berkata sambil mencibir. Mimpi, Nyonya tidak akan menikahimu. Apakah kamu punya pendapat di sini? Ekspresi Tan Xiu berubah. Dia berkata dengan tegas dan menamparkan pipi Xiao Kui dengan keras. Kekuatan Xiao Kui hanyalah pencapaian kecil di puncak alam Xiao Yao. Menghadapi Tan Xiu dari Sekte Seni Bela Diri Bintang 4, dia tidak dapat menghindari telapak tangan ini apapun yang terjadi. Namun saat ini, sebuah telapak tangan terentang dari samping dan merentangkan telapak tangan Tan Xiu. Gelombang kekuatan tersebut justru membuat Tan Xiu mundur lebih dari 10 langkah. Nak, apakah kamu ingin seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan? Tahukah kamu siapa aku? Mata Tan Xiu tertuju pada pemuda yang tiba-tiba muncul. Melihat pemuda di depannya yang lebih muda dari dirinya, dia berkata dengan dingin. Tuan muda kedua, pria ini adalah rekan dari pria yang melukai Tan Wu dan Tan Jiu. Seorang pria parubaya di belakang Tan Xiu adalah orang yang menyerang Si Jingyi hari itu, dan dia mengenali Mu Feng. Ketika Tan Xiu mendengar ini, wajahnya muram, dan dia mencibir. Aku berpikir untuk membalas dendam Tan Wu dan Tan Jiu selama beberapa hari, tapi aku tidak menyangka kamu akan benar-benar bertemu denganku. Ayo, basmi dia. Ya, mendengar ini, orang-orang di belakang Tan Xiu menjawab serempak, lalu memandang Mu Feng. Di antara selusin dari mereka, ada satu master seni bela diri bintang 3 dan 2 master seni bela diri bintang 2. Yang lainnya juga telah mencapai tahap puncak alam Xiao Yao. Karena tingkat budidaya Mu Feng jauh lebih tinggi daripada mereka, mereka tidak dapat mendeteksi tingkat budidaya Mu Feng sama sekali. Tetapi menurut perkiraan mereka, menurut usia Mu Feng, dia hanya bisa mencapai tingkat master seni bela diri bintang 2. Alasan mengapa Tan Xiu diusir sebelumnya mungkin karena dia tidak memperhatikan. Pria parubaya yang berpartisipasi dalam serangan diam-diam terhadap Si Jingyi tahu betapa kuatnya Mu Jiao, tapi dia tidak tahu banyak tentang detail Mu Feng. Ketika dia melihat semua orang di sekitarnya, dia mengumpulkan keberanian untuk mengikutinya. Balang dan Si Jingyi hendak mengambil tindakan, tetapi mereka dihentikan oleh Mu Feng, yang berkata Balang, Nona pelindung, serahkan saja tempat ini padaku. Apa yang terjadi di sini juga menarik perhatian banyak orang. Banyak mata melihat ke sini dan mereka langsung mengenali Si Jingyi dari keluarga Si dan Tan Xiu dari keluarga Tan. Semua orang memahami konflik antara dua keluarga. Tidak ada tempat untuk 2 harimau di satu gunung, dan kedua keluarga telah bertengkar selama bertahun-tahun. Namun, kebangkitan keluarga Tan baru-baru ini telah mengalahkan keluarga Si dipukuli dengan parah belum lama ini. Lakukan, Tan Xiu memandang Mu Feng, dengan senyum sinis di bibirnya, lalu berkata dengan dingin. Begitu kata-kata itu keluar, selusin sosok mengambil tindakan satu demi satu. Dengan serangan yang dahsyat, mereka menyerang ke arah Mu Feng dengan energi yang sangat dalam. Bang bang bang. Namun, di bawah tatapan heran semua orang, mereka melihat sosok-sosok terbang keluar satu demi satu, dan kemudian mendarat dengan keras di tanah, dengan darah muntah dari mulut mereka dan nafas mereka sangat lemah. Mu Feng tidak membasmi mereka, tetapi menghancurkan dantian orang-orang itu. Dalam waktu kurang dari 10 napas, lebih dari selusin pria keluarga Tan, termasuk seorang master seni bela diri bintang 3 dan 2 master seni bela diri bintang 2, semuanya terjatuh, muntah darah dari mulut mereka dan meratap terus-menerus. Melihat pemandangan ini, senyuman sarkastik di wajah Tan Xiu benar-benar membeku. Lingkungan sekitar juga menjadi sunyi. Semua orang jelas tidak menyangka bahwa pemuda kurus ini begitu kuat dalam pertempuran.
Bahkan Master Seni Bela Diri Bintang 3 bukanlah seorang jenderal satu tembakan di tangannya. Pria parubaya yang ikut serta dalam serangan diam-diam terhadap si Jingyi memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Tapi tidak ada obat penyesalan yang harus diminum lagi. Sekarang dantiannya telah dihancurkan oleh Mu Feng dan dia menjadi orang yang tidak berguna. 1020